Selamat siang. Ini kuliah ya dengan teman-teman mahasiswa. Tapi buat yang mau join silakan join. Sementara memang komen masih saya off-kan dulu supaya nggak terganggu tampilan di layarnya ya. Ini topik yang mau kita bicarakan adalah tentang aritmia jantung ya, aritmia jantung. Jadi jantung manusia itu memiliki pola ritme sehingga dia berdetak dengan teratur dan juga dengan kecepatan detakan yang teratur pula ya. Jadi ketika jantung kita kehilangan kendali, maka dia tidak dapat berdetak dengan teratur dan bisa terlalu lambat, bisa terlalu cepat gitu ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau belum bisa komen. Nanti akan saya berikan waktu untuk kita, kalau mau bertanya silakan bertanya ya. Untuk sementara kita hanya mendengar dulu ya. Baik. Aritmia jantung itu adalah satu keadaan ya di mana detak jantungnya dipercepat atau diperlambat atau tidak teratur ya, yang disebabkan oleh gangguan kelainan impuls listrik pada miokardium. Disebut bradiarrhythmia kalau dia disebabkan oleh disfungsi dari nodus sinus atau SA node, dan juga bisa oleh karena blok pada atrioventricular node ya. Jadi nodus itu atau seperti apa dia ya, jaringan yang menonjol ya di jantung itu ada di sinus atrial dan ada juga di atrioventrikular. Jadi pemisah antara atrium dan ventricle ya. Itu ditandai kalau denyut jantungnya dalam keadaan istirahat kurang dari 60 kali per menit ya. Kurang dari 60 kali per menit ini ya. Nah, kemudian disebut dia tachyarrhythmia atau terlalu cepat itu kalau dia denyut jantungnya lebih dari 100 menit dalam keadaan istirahat ya. Dan disebut dia klasifikasinya bisa aritmia yang supraventrikular ataupun aritmia yang dari ventricle. Jadi kalau dia supraventrikular berarti asalnya itu dari atas ventricle ke atas. Kalau dia aritmia ventricle berarti pada ventricle. Jadi aritmia supraventricle itu berasal dari nodus sinus dan nodus atrioventricular. Ini dihafal aja ya. Nodus sinus atau nodus atrioventricular. Ya. Sedangkan aritmia ventricle berasal dari bawah nodus atrioventricular, artinya dari ventricle-nya, yaitu pada tingkat ventricle. Oke, ini sekilas ya tentang pendahuluan dari aritmia. Kita akan lanjutkan. Nah, ini klasifikasinya. Disebut dia yang pertama bradiarrhythmia. Kalau dia detak jantungnya terlalu lambat ya. Kurang dari 60 dalam keadaan istirahat. Nanti jenis-jenisnya akan kita lihat. Kemudian disebut dia tachyarrhythmia kalau dia denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit dalam keadaan istirahat ya. Disebut dia aritmia yang supraventrikular nih kalau aritmianya itu disebabkan oleh kelainan pada nodus sinoatrial, bisa juga kelainannya pada miokardium di atrium, dan juga bisa juga nodus atrioventrikularnya yang terganggu. Tandanya apa? Ya, ini penting diingat. Kompleks QRS-nya reguler. Ya, jadi nanti kita akan melihat gambaran pada EKG, QRS-nya teratur dan normal. Jadi durasi QRS-nya akan normal. Kalau dia tidak normal, berarti QRS-nya terlalu lambat, terlalu lama. Itu kita sebut nanti dia QRS melebar ya.
Kemudian disebut dia aritmia ventricle kalau asal kelainannya pada ventricle ya. Gitu ya. Aritmia ventricle itu dari bawah nodus atrioventricular ya. Jadi saya coba gambarkan aja biar agak lebih jelas. Ini adalah nodus AV node. Ini adalah SA node. Gitu ya. Ya agak susah kali ya. Ini namanya AV node. Ini namanya SA node. Jadi kalau kelainannya itu di sini sekitar ini yang saya arsir, itulah dia kelainannya, namanya aritmia supraventrikular. Sedangkan kalau kelainannya itu di sini, ini namanya kelainannya aritmia ventrikular. Dari mana membedakannya? Cukup dengan melihat QRS. Jadi QRS-nya itu normalnya itu tentunya adalah durasinya ini biasa 0,11 detik. Kalau dia normal atau aritmia yang supraventrikular ya. Sedangkan kalau dia QRS-nya melebar, berarti kita coba gambar begini. Ini lebih dari 0,11 detik. Ini berarti kelainannya pada ventricle. Itu ya. Oke. Kita lihat dulu yang pertama dari bradiaritmia. Ada beberapa jenis ya bradiaritmia itu ya. Kita sebut dia yang pertama adalah aritmia sinus pernapasan. Kemudian ada sinus bradikardia. Lalu ada sinus jeda atau terhenti atau sinus arrest. Kemudian ada sindrom takikardia bradikardia. Kemudian kalau dia asalnya dari nodus AV ya, itu nanti ada namanya blok atrioventrikular ya. Blok atrioventrikular. Blok atrioventrikular sendiri dibagi 3. Blok tingkat pertama, blok derajat kedua, kemudian ada nanti blok derajat ketiga. Itu ya. Kita lihat satu persatu. Nah, ini tadi asalnya dari atrium. Ingat ya, ini atrium. Satu lagi tadi asalnya dari AV node ya. Nah, untuk yang dari asal atrium, kita lihat dulu yang pertama, aritmia sinus pernapasan. Oke, ini EKG-nya.
yang perlu diperhatikan kalau untuk melihat aritmia ya, terutama itu kita perhatikan pada lead 2. Ini ya, lead 2 ya. Maka perhatikanlah gelombang QRS. Ini gelombang T, ini gelombang P. Lalu QRS, T, P, QRS, T, P, QRS, T, P. Sampai sini gak ada masalah. Oke. Lalu tiba-tiba kita menemukan jeda yang lebih panjang antara gelombang T dengan gelombang P. Nah, ini terjadi pada saat dia inspirasi. Jadi terjadi perlambatan. Tapi gelombang P-nya normal, QRS-nya normal, P-nya normal, QRS-nya normal, T-nya normal. Hanya jarak antara QRS ini dengan kesini, QRS berikutnya itu bertambah lambat. Jadi ini masih dalam batas normal ya. Kalau dijumpai gambaran seperti ini. Ini kalau diminta lead 2 panjang. Ini lead 2 yang panjang. Artinya kita perpanjang dia, lihat perjalanannya ini ya. Ini kesini ya perhatiannya ya. Oke. Lalu jaraknya tadinya 3 kotak besar ya. 3 kotak besar antara R ke R berikutnya. Masih 3 kotak besar, 3 kotak besar, tiba-tiba jaraknya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak besar. Jadi terjadi perlambatan ya, jadi ritmenya tiba-tiba berubah. Dan karena dia ada gelombang P diikuti QRS, diikuti T dengan QRS yang normal bentuknya, durasinya dan amplitudonya, maka kita sebut dia kelainannya, bukan kelainan lah ya, perubahannya ini oleh karena perubahan pada SA node ya, sinus SA node ya. Oke. Nah, apa penyebabnya? Ini biasanya masih fisiologis ya, khususnya pada usia remaja. Ya, normal saja. Temuan EKG-nya itu adalah perubahan kecil pada interval RR selama respirasi, yaitu terjadi penurunan saat inspirasi dan peningkatan saat ekspirasi. Nah, itu sebabnya kalau kita misalnya mengalami tiba-tiba jantungnya kayak mau cepat gitu ya, debar-debar ya, kita tarik napas supaya apa? Memperpanjang fase inspirasi. Pada waktu kita menarik napas itu akan menekan SA node-nya sehingga kecepatan denyut jantung akan berkurang. Dan kalau kita memang pada dasarnya gampang takut ya kan, gampang khawatir, maka pada waktu kita tarik napas itu kemudian akan menenangkan SA node kita. Dan saya selalu berkata bahwa kita perlu menyadari dengan benar bahwa napas itu adalah pemberian dari Tuhan, sehingga dengan kita mengucap syukur, terima kasih, nggak buat apa-apa sebenarnya, cuma hatinya aja, rasa berterima kasih itu akan muncul, dan itu akan membuat kita menjadi semakin tenang ya. Oke, kita lanjut dengan sinus bradikardia. Apa itu sinus bradikardia? Ini gambar EKG-nya. Tadi kita katakan dia kalau dia kurang dari 60 kali per menit. Nah, ini kita jumpai dia heart rate-nya hanya 37. Lalu kita analisa, gelombang P-nya ada, QRS-nya ada, gelombang T-nya ada. Lalu terjadi jeda, dimulai lagi dengan gelombang P, QRS dan gelombang T, lalu jeda lagi. Dengan lain kata apa? Fungsi SA node-nya
tetap berfungsi sebagai pengatur utama denyut jantungnya, hanya terlalu lambat. Maka disebut dia kelainannya adalah sinus bradikardia. Jadi bradikardia yang berasal dari sinus SA node ya. Oke. Kondisi ini yang pertama itu normal aja, fisiologis, khususnya pada atlet. Jadi atlet itu memang SA node-nya akan lebih lambat ya. Tapi ada juga disfungsi atau kelainan pada nodus sinus, namanya sindrom sinus yang sakit. Sindrom sinus sakit. Dan bisa juga disebabkan oleh obat-obatan. Contohnya beta blocker ataupun penghambat saluran kalsium. Nah, jadi beta blocker itu adalah sekelompok obat yang menghambat aktivasi simpatik reseptor beta adrenergik. Penghambat kardioselektif misalnya bisoprolol, terutama memblokir reseptor beta 1, yaitu reseptor beta utama pada jantung, yang menyebabkan penurunan denyut jantung dan penurunan kontraktilitas jantung. Kemudian konduksi atrioventricular node-nya menjadi lebih lambat, sehingga dia akan dapat menurunkan beban kerja jantung. Penghambat propanolol menghambat semua reseptor beta dan dengan demikian berhubungan dengan efek yang lebih merugikan. Jadi kalau propanolol dia semua beta. Oke. Bagaimana menilai EKG-nya? Yaitu kalau dia denyut jantungnya kurang dari 60, kemudian gelombang P-nya normal. Oke, sekalian mengingatkan ya gelombang P ya. Ini gelombang P, yaitu gelombang pada gambaran EKG yang mewakili terjadinya depolarisasi pada atrium. Mari kita lihat. Jadi ini gelombang P. Fokus pada ini. Mulai dari ini sampai kepada ini. Ini adalah gelombang P. Yaitu apa? Depolarisasi pada bagian atrium. Lalu ada gelombang Q, dilanjutkan dengan gelombang R ke atas sampai di sini, dilanjutkan dengan gelombang S. Oke, aku coba kasih warna ya biar agak keren ya. Jadi yang dimaksud dengan gelombang Q itu adalah ini, yang aku kasih warna merah. Sedangkan gelombang R itu adalah ini. Dan gelombang S itu adalah ini. Jadi ada 3 bagian QRS ya. Sedangkan P itu ini. Oke. Yang mau bertanya di grup ya, di grup WA yang udah kita buat ya, silakan. Oke. Lalu kita lanjut dengan sinus jeda atau rest, sinus rest. Ini apa ini yang terhenti nih? Nodus SA terdiri dari sel P pacu jantung di bagian tengah dan sel T transisi di lapisan luar ya. Disfungsi pada nodus SA dapat disebabkan oleh sel P yang gagal menghasilkan impuls. Jadi sel P-nya gagal menghasilkan impuls, yaitu terjadilah jeda sinus atau henti sinus, atau sel T yang tidak mengirimkan impuls, atau terjadi blok keluar dari sinoatrial node.
Coba kita lihat ya gambar S anode itu kayak mana dia ya. Kelihatan nggak di sini? Dinding atas atrium kanan di persimpangan tempat masuknya superior vena cava. Oke, ini dia. Ini perhatikan, di sini adalah S anode. Nih, sinus node. Ini dia polarisasinya. Kemudian kalau ini S anode, ini adalah AV node. Perhatikan penjalaran ini, saraf jalur-jalur ini. Dari S anode menuju ke AV node. Dan juga dari S anode menuju ke atrium. Jadi atrium nih. Lalu dari situ nanti menyebar ke seluruh otot jantung kiri dan kanan. Oke. Terus balik ke yang tadi dulu ya. Oke. Lalu kita tadi adalah sinus jeda atau terhenti dapat terjadi pada individu yang sehat yang pertama ya. Kemudian bisa juga ada penyakit kardiovaskularnya. Jadi bisa ada penyakit, bisa nggak ada penyakit. Gambaran EKG-nya itu tidak ada gelombang P. Tapi sementara aja, hilang dia gelombang P-nya. Jeda bersifat sementara, jeda sinus atau total terjadi blok sinus. Seringkali dengan ritme escape, dengan asal yang bervariasi. Jadi jantung kita itu kalau S anode-nya itu tidak bekerja, maka akan diambil alih oleh bagian otot jantung yang lain. Silakan dicatat pertanyaannya, nanti juga yang mau bertanya dari yang di TikTok, silakan juga ya, biar jangan bosan ya. Ini sebentar ini aku selesaikan dulu untuk yang bradiaritmianya ya. Lalu ada sindrom takikardia bradikardia. Sindrom takikardia bradikardia. Nah ini. Awalnya dia, kita lihat aja langsung di lead 2 ini. Aku naikkan. Lihat awalnya dia ini ya. QRS. Kalau kita lihat jaraknya hanya sekitar 3 kotak besar rata-rata ya. Kalau 3 kotak besar berarti heart rate-nya 100 itu ya. Lalu tiba-tiba hilang aja. Nih. Tak terjadi impuls gelombang P. Sampai sekian lama muncul lagi P-nya. Diikuti oleh QRS. Dengan QRS yang normal. Ya, itu tandanya apa? Ini adalah ritme yang berasal dari sinus, hanya saja bisa dia berubah sendiri dari yang takikardia tiba-tiba jadi bradikardia, hilang impulsnya ya. Oke. Pembangkitan dan konduksi impuls supraventrikular yang tidak normal. Gambaran EKG-nya takiaritmia dan bradiaritmia yang intermittent. Taki dan bradi intermittent, bergantian. Oke, lalu yang berikutnya adalah yang berasal dari
nodus AV. Kalau tadi asalnya dari atrium. Terpotong ya. Bentar ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, coba aku kasih waktu 3-5 menit ya. Silakan di komen. Sebelum kita lanjut ke kelainan yang berasal dari nodus AV. Dia berubah sendiri. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu ya. Jadi kita lanjut dengan kelainannya pada AV node atau nodus AV. Nah, apa itu nodus AV? Yaitu struktur dalam sistem konduksi jantung antara atrium dan ventrikel. Yang menciptakan potensial aksi yang lambat yang dimediasi oleh saluran kalsium. Gunanya adalah menunda konduksi potensial aksi antara atrium dan ventrikel yang memungkinkan terjadinya kontraksi sehingga terjadi kontraksi yang terkoordinasi dari atrium yang diikuti oleh ventrikel ya. Yang pertama dan yang terakhir kayaknya. Maka kita sebutlah dia kelainannya blok atrioventrikular. Jadi bloknya terjadi pada AV node. Ada berapa bloknya? Yang pertama ada blok tingkat pertama, tingkat 1, blok tingkat 1. Nah, ini gambar EKG-nya. Lihat bedanya dari sini sampai sini durasinya dengan ini sampai sini durasinya. Jadi definisinya itu adalah PR interval memanjang.
tambah lambat dia, terjadi blok pada AV node. Oke. Ini gambar EKG-nya. Kita tadi saya katakan cukup lihat pada lead 2. Ini lead 2 ya. Perhatikan ini. Mulai dari ini sampai ini sampai ini. Jadi udah lebih dari 5 mm. Itulah disebut dengan AV block. AV block. Karena lebih dari 5 mm antara gelombang P sampai dengan gelombang Q. Jaraknya lebih dari 5 mm. Dan ini sifatnya konsisten. Sama-sama melebar, sama-sama melebar, sama-sama melebar, dan seterusnya ya. Sama dia lebarnya, terjadi pemanjangan AV block ya. Oke. Ini bisa saja merupakan satu respon fisiologis. Jadi blok AV derajat 1 bisa saja normal, atau bisa karena peningkatan tonus vagal ya. Bisa juga karena penggunaan obat-obatan beta blocker maupun penghambat kalsium. Bagaimana kita mengetahuinya? Tinggal diukur interval PR-nya lebih dari 200 milisecond atau lebih dari 20 lebih dari 20 milisecond, berarti 200 milisecond atau 0,2 detik. Nah, ini kalau menghitung ini dikonversi ke milimeter, jadi lebih dari 5 mm lebarnya ya. Jaraknya antara awal P sampai dengan awal Q. Kemudian ada blok yang derajat 2. Apa itu derajat 2? Itu bisa disebabkan oleh obat-obatan digoxin, beta blocker, penghambat saluran kalsium. Bisa juga peningkatan tonus vagal, bisa juga penyakit konduksi sinoatrial, atau juga bisa karena infark pada koroner kanan. Gambaran EKG-nya ada yang tipe 1, pemanjangan interval PR-nya progresif hingga satu ketukan dihentikan, hingga satu kali detakan dia berhenti sendiri. Jadi interval PR-nya dari normal memanjang, terus tiba-tiba berhenti. Sedangkan morbid tipe 2, ketukan yang turun tidak teratur. Jadi detak jantungnya menurun dan tidak teratur. Sedangkan kalau tipe 1 atau Wayne-Kebach itu pemanjang interval PR-nya itu berlangsung secara progresif. Memanjang, tambah panjang, dan tambah panjang. Oke. Kita lihat gambarnya. Kita mulai dari
blok atrioventrikular yang derajat 2-nya, ini gambaran derajat 2-nya tadi adalah kalau terjadi pemanjangan yang progresif, tambah lama tambah panjang ya, kita lihat. Ya, lihat ini gambar yang ini dulu. PR intervalnya hanya segini, tambah panjang, lalu kembali lagi dia normal. Ini derajat 2 tipe 1 ya. Sedangkan untuk yang dia ini langsung hilang, ini masih normal, lalu terjadi blok, tidak terbentuk QRS, kemudian blok. Sedangkan untuk yang ketiga ini dia blok lagi, terbentuk lagi R-nya QRS, lalu blok ya. Jadi ini yang tipe 1. Jadi terdapat peningkatan PR interval progresif. Sedangkan kalau yang untuk UN-Kebah 1 tipe 2, dia tidak terdapat gambaran progresifnya, langsung bisa terjadi blok, memanjang, lalu blok. Tidak teratur kalau dia tipe 2, kalau dia teratur dia tipe 1, blok 2. Lalu ada blok 3. Terjadinya blokade yang total. Jadi tidak terjadi hubungan lagi antara atrium dengan ventrikel. Maka gambarannya adalah disosiasi dari atrioventrikular yang tidak ada hubungan antara gelombang P dan gelombang kompleks QRS. Ini gambarnya. Kita lihat pada lead 2 ya. Lihat, perhatikan. Ini QRS, lalu ini gelombang P, tidak ada QRS. Gelombang P nggak ada QRS, gelombang P nggak ada QRS. Jadi gelombang P-nya ada, QRS-nya nggak ada. Oke, itu namanya derajat 3 atau blok total. Oke. Kita lanjut dengan tachyarrhythmia. Oke. Ingat tadi kalau tachyarrhythmia itu bisa dia supraventrikular juga, bisa dia ventrikular ya. Jadi tetap menilai aritmia itu sumbernya dari supraventrikular atau dari ventrikular. Dua itu aja, supraventrikular atau dari ventrikular, ya kan? Nah, ini yang jantungnya terlalu cepat ya. Kita lihat dulu yang pertama, yang supraventrikular itu potong lagi dia.
Yang pertama asalnya dari atrium. Maka kita sebut dia ada detak prematur supraventricular. Premature supraventricular contraction. Bisa juga dia sinus takikardia. Bisa juga dia terjadi kepakan atrium atau flutter atrial. Bisa juga dia fibrilasi atrial. Lalu bisa juga dari takikardia atrium atau atrial takikardia. Bisa dia atrial takikardia yang vokal, bisa dia takikardia atrial yang multivokal. Oke, kita lihat dulu yang asalnya dari atrium. Nah, yang pertama yaitu detak prematur supraventricular. Ini gambarnya. Oh sorry, aku buat keterangannya aja dulu ya. Jadi detak prematur supraventricular itu bisa saja merupakan normal. Bisa karena ketidakseimbangan elektrolit, garam, dan juga bisa karena penyakit kardiovaskular yang mendasari. Apa gambarannya? Kelainan gelombang P. Jadi gelombang P-nya yang ada kelainan atau tidak ada gelombang P. Lalu kita lihat gambarnya. Ingat tadi langsung kita boleh lihat yang ini kita melihat ada gelombang QRS tapi tak ada P-nya. Tanpa gelombang P. Ya. Ada gelombang QRS tapi nggak ada gelombang P. Ada gelombang QRS tapi P-nya tidak begitu jelas. Nah, itu disebut dia dengan detak prematur. Detak prematur ventrikular yang dia munculnya belum pada waktunya ya. Jadi cara carinya itu adalah cari gelombang QRS yang normal. QRS yang normal tapi nggak ada P-nya. Ini kan nggak ada P-nya. Dan itu hanya ada beberapa aja, maka kita sebut dia dengan detak prematur supraventrikular. Lalu ada namanya sinus takikardia, yaitu oleh karena aktivasi simpatik atau penghentian vagal pada nodus SA. Permulaan bertahap, iramanya teratur, kecepatan rate-nya, kecepatan maksimal biasanya 180. Heart rate-nya 180 maksimal. Gelombang P-nya morfologinya normal. Gelombang QRS-nya sempit. Itu yang mau dihafal pada sinus takikardia. Jadi takikardia yang dipicu oleh SA node sendiri. Ini gambarnya.
kuncinya adalah dengan takikardianya, tapi kita tak bisa menemukan satu gelombang QRS masing-masing semua diikuti oleh satu gelombang P. Ya. Ini kalau kita lihat berarti hitungan heart rate ini udah berapa ini? Jarak antara ini dan ini. Itu ada 5, 10, 12 mm. Hitung heart rate-nya gimana? 1500 dibagi 12 berarti lebih dari 100 kali per menit. Berarti dia takikardia. Lalu kita lihat ada gelombang P, ada QRS, ada P, ada QRS, ada P, ada QRS. Lalu QRS-nya juga sempit, tidak melebar kakinya QRS-nya. Maka kita sebut dia kelainannya pada supraventrikular karena dia adalah takikardia. Maka kita sebut takiaritmia karena setiap gelombang QRS-nya didahului oleh gelombang P, maka kita sebut dia sinus. Jadi sinus takikardi. Lalu ada kepakan atrium atau kita sering disebut dia dengan flutter atrial. Ya, ini disebabkan oleh irama makro reentrant pada atrium. Makro reentrant. Reentrant artinya denyutan jantung yang berulang-ulang masuk ya. Kalau ini adalah depolarisasi lalu bertemu dengan satu tempat yang biasanya ada iskemi ataupun nekrosis, maka aliran listrik jantungnya akan memutar. Lalu karena dia memutar, sebagian akan diteruskan, tapi sebagian lagi akan kembali berputar ke titik awal. Inilah namanya makro reentrant. Apa tandanya? Iramanya teratur. Kemudian nilai atriumnya 250 sampai 350 kali. Heart rate atriumnya ya. Sedangkan ventrikelnya tetap di bawah 200. Untuk gelombang P-nya terjadi sebelum setiap kompleks QRS. Jadi QRS tetap diikuti oleh satu gelombang P. Muncul gelombang P yang gelombang QRS-nya tetap terjadi setelah gelombang P. Tetapi ada beberapa gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS. Muncul gelombang P yang teratur, gelombang flutter namanya, seperti gigi gergaji, terutama pada lead 2, lead 3 dan AVF. Dan karena ini kelainannya pada supraventrikular, kompleks QRS-nya menjadi tetap normal atau sempit. Lalu ada gambarnya belum. Atrial flutter. Yaitu takiaritmia supraventrikular biasanya disebabkan oleh ritme makro reentrant tunggal di dalam atrium, yaitu penampakan gelombang P yang seperti gigi gergaji, dikenal sebagai gelombang yang bergetar dengan kompleks QRS yang sempit. Nah, ini gambarnya ya. Lihat di lead 2. Kita ikuti aja dia satu persatu ya. Ini QRS tentunya ya. Ini QRS. Oh, terpotong ya.
Ini QRS. Lalu ini tentunya adalah T. Lalu ini muncul P, QRS. Kemudian ini banyak muncul gelombang-gelombang sampai ini jadi QRS, gelombang, QRS. Pastikan aja ini jarak antara gelombang R dengan gelombang R yang berikutnya dengan gelombang R yang berikutnya itu sama, sehingga kita sebut dia dengan ini dia gambaran gigi gergajinya. Set 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 2 kali ya, seperti gigi gergaji. Namanya atrial flutter. Kelainannya di mana? Di atrium. Kita lanjut dengan fibrilasi atrium. Yaitu apa? Tachyarrhythmia supraventrikular yang umum terjadi disebabkan oleh aktivasi atrium yang tidak terkoordinasi sehingga mengakibatkan respon ventrikel yang tidak teratur. Jadi dari mulai atriumnya sendiri udah nggak terkoordinasi, dia yang memicu depolarisasi listriknya ya. Pasien seringkali tidak menunjukkan gejala, tetapi denyut nadinya tidak teratur atau irregular. Jika ada gejala biasanya jantung berdebar atau sakit kepala yang ringan. Pasien dengan fibrilasi atrium mempunyai peningkatan risiko stroke. Mungkin kaitannya dengan ini ya, ingat ya, kita kalau sering sakit kepala jangan-jangan ada fibrilasi atriumnya. Tapi perlu diingat, fibrilasi atrium itu sendiri pun paling banyak dipengaruhi oleh tingkat stres. Kenapa? Karena adanya saraf simpatik dan juga hormon katekolamin yang dikirimkan sinyalnya itu ke otot jantung, dan itu di atrium juga menerima sinyal tersebut. Mempunyai peningkatan risiko stroke dan komplikasi tromboemboli lainnya. Ini gambarnya. Lihat pada lead 2 ya. Ini lead 2. Temukanlah dia QRS-nya nggak teratur. QRS terus berjarak, QRS nggak teratur, nggak sama jaraknya antara gelombang R ke gelombang R berikutnya. Lalu apa yang sulit kita lihat? Kita nggak bisa menilai adanya gelombang P. Gelombang P-nya nggak nampak, nggak kelihatan. Itulah disebut dia dengan kalau gelombang P nggak kelihatan, kemudian denyut QRS-nya tidak teratur atau irregular, maka kita sebut dia dengan suatu fibrilasi atrium. Gampang ya, fibrilasi atrium. Penyebabnya berbagai mekanisme yang, ingat nih, lihat nih, berbagai mekanisme yang tidak sepenuhnya dipahami. Ngeri juga. Tapi yang harus kita paham adalah denyut jantung itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi stres pikiran ya, dari hipotalamus kita. Ini harus paham. Obatnya tadi apa? Cara menurunkan denyut jantung adalah dengan inspirasi, tarik nafas dengan perlahan, sehingga cukup banyak waktu dia untuk apa? Untuk bisa menenangkan denyut jantung yang tidak teratur. Jadi iramanya tidak teratur. Gitu ya. Ini kecepatannya bisa sampai 350 sampai 450, rata-rata kurang dari 200. Gelombang P tidak dapat dibedakan dan kompleks. Ingat, ini kompleks QRS tetap dalam keadaan sempit. Jadi QRS-nya tetap normal bentuknya ya, tetap normal. Lalu kita lanjut dengan takikardia atrium. Jadi kelainannya pada
yang menyebabkan takikardianya itu adalah si atrium. Ada takikardia atrium multifokal, ada takikardia atrium fokal. Ini satu titik aja penyebabnya kalau ini multifokal. Banyak titik pada atriumnya, yaitu keluarnya cairan dari fokus ektopik tunggal di atrium. Cairan namanya. Keluarnya kayaknya aliran ini lebih tepatnya, aliran listrik, aliran. Oke. Fokus ektopiknya tunggal. Kalau dia takikardia atrium fokal, tunggal, satu titik yang kelainan. Kalau dia ini multifokal, berarti beberapa fokus ektopik di atrium. Jadi kalau ini gambar jantung, ini atrium, berarti hanya ada satu titik di sini. Ini namanya takikardia atrium fokal. Tapi kalau ada banyak titik, ini namanya MAT. Ya, multifocal atrial takikardia. Ciri-cirinya apa? Permulaan atau onsetnya sangat tiba-tiba. Iramanya teratur, bisa 150 sampai 250 heart rate-nya. Gelombang P morfologi bervariasi tergantung pada lokasi fokus ektopik. Lokasinya di kiri atau di kanan. Kompleks URS-nya tetap sempit, ya. Takikardia atrium fokal, satu titik saja. Denyut tinggi, jantung tinggi teratur dan kompleks sempit. Kurang lebih dari 100 kali per menit yang muncul dari titik fokus di atrium. Bukan di nodus sinuatrial. Pada EKG terdapat gelombang P yang diskret. Agak berbeda, agak lain, diskret. Nah, mari kita lihat. Ya. Jadi pada awalnya ini normal saja. Normal dalam arti apa? Gelombang P, QRS, gelombang T, gelombang P, QRS, gelombang T. Lalu tiba-tiba jadi cepat. Udah dia cepat, lihat ya. Udah dia cepat di sini nih, kan cepat ini. Oke, perhatikan pada gelombang P-nya. Ini gelombang P-nya. Aneh kan? Ke bawah. Gelombang P-nya ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Nah, kalau dia ke bawah berarti terjadi ada sumber depolarisasi yang berbeda. Ya. Ini gambar jantung. Kalau dia tadi dari sini depolarisasinya itu akan menuju ke AV node. Maka gelombang P-nya begini. Ya. Kelihatan lah ya. Tapi karena dia ada tambahan titik lain yang mengambil alih, maka gelombang P-nya akan menjalar dengan cara berbeda. Dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan. Yang tadinya dia bentuknya begini, maka dia jadi ke bawah. Gelombang P-nya. Gitu. Itu satu titik berarti dia, ya. Gampang ya. Maka lihat tadi. Kita ulang lagi. Tadinya gelombang P-nya begini. Tadinya gelombang P-nya begini. Lalu tiba-tiba berubah jadi takikardia, tapi gelombang P-nya jadi kebalik. Karena sudah berubah arah depolarisasi jantungnya. Berarti ada satu titik yang mengalami kelainan pada otot atrium. Oke.
Lalu bentuk yang parahnya adalah multifokal, banyak titik. Ini udah bingung kita nanti ya. Saking banyaknya nanti arah gelombang P yang tidak teratur benar-benar ya. Jadi ini biasanya terjadi pada kelainan PPOK yang mengalami eksaserbasi, bisa juga pada emboli paru. Jadi artinya ke paru-parunya terjadi penghentian aliran darah, sehingga tekanan dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru itu terganggu ya. Atau bisa juga dalam keadaan eksaserbasi atau meningkatnya keparahan gagal jantung atau dengan pemberian teofilin. Ciri khasnya sama ya, onset mendadak, variasi kecepatan, iramanya tidak teratur. Gelombang P yang terlihat lebih sama dengan 3 morfologi. Ingat, 3 bentuk gelombang P-nya. Karena ada banyak titik-titik yang dia menimbulkan depolarisasi. Gelombang P yang berbeda tidak ada satupun morfologi yang dominan ya. Jadi pokoknya berbeda-beda. Dengan tetap melihat bahwa kompleks QRS-nya tetap sempit. Oke, kita lihat gambarnya ya. Mantap kali. Takikardia atrium multifokal. Oke. Ini kita makin siang ya kan, terus makin ngantuk ya kan. Gimana cara biar nggak ngantuk ya kan? Yang kita lihat pun EKG ya kan. Nih, Bapak pelan-pelan lihat, nengoknya pun udah saya kepala kan. Oke. Yang pertama yang harus dilihat itu adalah QRS-nya sempit. QRS sempit. Lalu perhatikan QRS-nya tidak teratur. Jarak dari sini ke sini ke sini beda. Ini ke sini beda. Ini ke sini beda. Ini ke sini beda. Tapi QRS sempit, berarti kelainan bukan di ventrikel tapi di supraventrikular. Lalu kita perhatikan apa? Gelombang P-nya. Lihat satu persatu. Oh, ini normal nih. Lalu ini jadi aneh. Berbeda, lebih tinggi. Ini enggak kelihatan. Ini ada tapi aneh juga, berubah bentuk. Ini enggak kelihatan. Ya kan? Ini bahkan enggak kelihatan gelombang P-nya. Berarti ada yang kelihatan gelombang P, ada yang enggak. Lalu kita coba lihat yang lead 2 panjang. Ini lead 2 panjang. Ikuti aja tanda panah dia. P-nya normal, P-nya berubah, P-nya beda bentuk. P-nya beda bentuk. Berarti ada 3 bentuk. Lebih sama dengan 3 bentuk gelombang P dengan QRS kompleks yang sempit ya. Ini QRS kompleks sempit, perhatikan baik-baik. Ini yang namanya sempit, QRS sempit ini. Aduh. Ini ya. Durasinya kurang dari 0,03 kurang dari 0,10 detik atau kurang dari 3 kotak kecil, kurang dari 3 mm, mulai dari gelombang Q sampai dengan akhir gelombang S. Okay. Multifokal atrial takikardia. Oke. Ingat tadi ya, penyebabnya paling sering adalah PPOK, ya, emboli paru dan juga gagal jantung, CHF. Lalu ada takikardia yang asalnya dari nodus AV. Ingat ya, tadi kita udah belajar yang asalnya dari sinus atrial, SA node. Kita udah belajar juga asalnya dari atrium ya. Yang atrium tadi asalnya ada vokal, ada multifokal. Sekarang tiba kita
yang asalnya dari ini AV node, yaitu yang menghubungkan, yang memisahkan sekaligus menghubungkan antara atrium dan ventricle. Ada berapa dia? Ada 3. Oke. Jadi ada 3 kelainan aritmia yang berasal dari AV node, ya. Yang pertama, takikardia masuk kembali atrioventrikular reentrant takikardia yang pertama ini. AVRT. Lalu yang kedua ada takikardia masuk kembali ke nodal atau AVNRT. Lalu yang ketiga ada takikardia yang fungsional. Masing-masing definisi kita lihat dulu. Yang pertama, takikardia masuk kembali ke atrioventrikular. Atrioventrikular reentrant takikardia yaitu suatu bentuk takikardia supraventrikular yang sifatnya paroksismal. Ya, bertambah lama bertambah parah. Penyebabnya apa? Adanya jalur aksesori atau jalur tambahan antara atrium dan ventricle. Oke. Ciri-cirinya ini, permulaannya yang sangat tiba-tiba, iramanya teratur, heart rate-nya 150 sampai 250. Untuk gelombang P-nya terbalik gelombang P-nya karena dia mundur ke belakang arah reentrant-nya itu tadi ya. Nanti ya kita lihat ya. Turun di 2, 3 dan AVF atau tegak di AVR. Jadi normalnya gelombang P itu di AVR dia ke arah bawah atau turun. Ini sebaliknya ya, jadi tegak dia, jadi ke arah atas ya. Terjadi setelah kompleks QRS. Ya, gelombang P-nya itu terjadi setelah kompleks QRS. Jadi terbalik. QRS dulu, tiba-tiba muncul gelombang P. Harusnya gelombang P dulu baru jadi QRS. Interval PR-nya lebih pendek dari interval PR. Oke. Interval RP dari R ke P lebih pendek daripada P ke R. Karena harusnya P dulu baru R, ini selesai dulu R-nya baru P. Kompleks QRS-nya AVRT ortodromik kompleks QRS yang sempit, AVRT antidromik kompleks QRS lebar dengan gelombang delta. Apa itu AVRT ortodromik? Suatu jenis takikardia bolak-balik atrioventrikular di mana konduksi sirkuit masuk kembali bersifat antegrade ke atas melalui nodus AV dan retrograde ke belakang melalui jalur aksesori. Jadi ada jalur tambahannya dia ya.
Takiaritmia diakibatkannya memiliki kompleks QRS yang sempit karena depolarisasi ventrikel terjadi dengan cepat melalui sistem His-Purkinje. Seringkali tidak dapat dibedakan dari AVNRT hanya pada EKG. Jadi intinya kita nggak bisa juga bedakannya dia atrioventricular nodal reentrant atau dia atrioventricular reentrant takikardia karena agak rumit membedakannya, tapi secara fisiologinya sama ya. Apa yang terjadi akibatnya itu yaitu peningkatan heart rate-nya itu sama ya. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini gambar jantung. Ada yang ortodromik, ada yang antidromik. Kita lihatlah satu persatu. Ini yang antidromik. Oke, perhatikan ya. Normalnya itu dari SA node menuju ke AV node itu normal. Nah, ini yang terjadi apa? Dia udah nyampe di AV node, maka dia akan menuju ke Purkinje, bundle of His. Yang ke kiri tetap ke kiri, yang ke kanan dia ke kanan, tapi ternyata ada jalur yang terbuka antara pemisah atrium, ini kan atrium ya, atrium dengan ventrikelnya. Akibatnya apa? Terjadi kebocoran, masuk lagi dia ke sini. Gitu. Jadi udah terjadi QRS kompleks, lalu masuk lagi depolarisasinya lewat dari accessory pathway kembali ke AV node, sehingga berulang lagi depolarisasi di AV node-nya dikirim lagi. Maka kita lihat gambarannya ada ini QRS-nya, QRS. Setelah QRS kita lihat ada gelombang P yang terbalik. Ya, gelombang P yang terbalik. Kemudian muncul lagi gelombang P, ya. Dan gelombang P-nya ini tentunya terjadi bersamaan dengan gelombang T. Ya, karena dia sudah over polarisasinya, lebih besar voltasenya dibandingkan voltase dari si T ya, repolarisasi, sehingga yang muncul gambaran dari gelombang P sebenarnya ya. Ciri-cirinya narrow QRS complex, P wave typically follows QRS complex, dan no delta wave. Ini normalnya. Normalnya setelah gelombang P tentunya gelombang T, lalu gelombang P. T, P. QRS, T, P. Oke. Oh, sorry. Jadi dia ini pada lead 2, ini pada lead 3. Sedangkan kalau dia AVRT antidromik, ya, ini jalurnya adalah dia masuk dari sudah menuju ke sini ya. Dia juga karena ada kelainan di AV node ini, dia juga menghasilkan impuls yang ke arah atrium lewat dari jalur aksesori, balik lagi masuk ke ventricle, lalu masuk kembali ke AV node ya. Jadi gambarannya itu tentunya adalah jadi wide QRS complex. Jadi karena dia jalurnya itu dari sini ya, kalau tadi jalurnya itu dari sini, dari AV node ke ini, maka QRS-nya tidak lebar. Tapi karena yang terjadi itu adalah begini, yang menuju ke ventrikelnya itu dari atrium ke accessory pathway, maka dia menjadi lambat di sini. Depolarisasi konduksinya lambat, sehingga yang muncul adalah gambaran QRS yang melebar. Oke. Jadi dia hanya terlihat di
di lead 3 ya, lead 3. Kenapa lead 3? Oh ya, ini dia. Kenapa lead 3? Karena lead 3 itu mewakili dari sisi sama ya sebenarnya. Jadi lead 2 dan lead 3 ini memang dominannya itu adalah untuk melihat ventricle kiri ya. Hanya saja dalam keadaan ini dia mau menunjukkan yaitu adanya gelombang P yang terbalik, retrograde. Oke. Itu AVRT, kita lalu AVNRT. Kembali ke nodal. Apa yang kita lihat di sini? Oke. Lead 1, lead 2. Oke. Nah, ini kita bisa lihat tidak terlihat gelombang P. Tidak terlihat gelombang P, tapi terjadi QRS, 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 QRS yang reguler tapi takikardia. Jadi takikardia dengan QRS sempit, gelombang P tidak terlihat. Ini sama dengan AVRT. Apa itu AVRT? Aku coba gambarkan. Ini AV node, harusnya ke sini lalu menyebar begini. Maka di sini terjadi pula jalur yang berputar kembali ke AV node-nya. Jadi di AV node-nya yang berputar begini akan terbentuk selalu impuls yang baru. Oke, lalu ada namanya takikardia yang fungsional. Takikardia fungsional ini adalah satu takikardia yang hampir sama kayaknya dengan reentrant takikardia ya. Karena dia QRS-nya tetap sempit, gelombang P nggak ada. Ini kita lihat gelombang P nggak pernah kelihatan, tapi dia takikardi. Oke. Kita lihat definisinya ya. Apa itu takikardia fungsional? Adalah takikardia supraventricular non reentrant. Supraventricular non reentrant. Kenapa? Penyebabnya ini peningkatan otomatisitas miosit. Jadi miositnya yang terlalu otomatis gitu ya. Pada nodus atrioventricular ya, boleh pada nodus AV-nya atau juga boleh pada berkas His-nya, pada jalur konduksi yang di ventricle-nya. Dapat menyebabkan takikardia fungsional paroksismal. Jadi fungsional, tidak ada kelainan, sifatnya paroksismal, tambah lama tambah parah. Dengan denyut jantungnya lebih dari 100 atau ritme fungsional yang dipercepat atau ritmenya ya. Ya. Etiologinya bisa karena iskemia miokard. Jadi jantungnya kekurangan oksigen.
Itu sebabnya jangan lupa tetap kalau kita merasa sedang kacau, kita tarik napas dalam. Tujuannya apa? Untuk menambah jumlah oksigen yang kita masukkan, termasuk ke dalam otot jantung kita, sehingga yang tadinya dia otot jantungnya kekurangan oksigen, kita isi. Dan saya selalu menambahkan itu adalah bahwa oksigen itu berasal dari Tuhan. Ya, kita bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup ya. Bisa juga karena toksisitas digoksin, keracunan digoksin, ataupun kelainan penyakit jantung bawaan, ya kan? Oke. Kita lihat gambarnya. Ya, tetap ya kita lihat ya. Jadi dia fungsional aja nih. Kelainannya tidak di titik, tidak ada kelainan anatomis, tapi yang kelainan itu adalah fungsi dari selnya. Perhatikan QRS-nya sempit, QRS sempit, QRS sempit. Perhatikan tak ada gelombang P, nggak ada gelombang P, nggak ada gelombang P, nggak ada gelombang P. Tapi regular ya. Jadi kalau dia irregular itu udah multifokal, jadi banyak titik yang kelainan di jantungnya. Kalau dia masih regular, berarti dia masih satunya titik kelainannya itu ya. Oke. Ini tadi penyebabnya ya. Nodus AV mengambil alih fungsi alat pacu jantung, bisa keracunan digitalis, bisa karena miokarditis atau radang pada miokardium, bisa karena infark miokard. Apa ciri-cirinya? Iramanya teratur. Nilai heart rate-nya 100 sampai 130. Gelombang P-nya terjadi sebelum, selama atau setelah kompleks QRS. Ini nggak jelas, kita nggak bisa lihat. Gelombang P-nya terjadi sebelum QRS, selama QRS. Kalau udah selama QRS berarti nggak nampak. Atau setelah kompleks. Gelombang P-nya biasanya terbalik. Ya, karena dia munculnya dari si AV node mundur ke belakang atau dari berkas His mundur ke belakang. Bisa juga beberapa terjadi disosiasi AV. Jadi tiba-tiba tidak terdapat hubungan antara atrium dan ventrikular, dan prinsipnya adalah kompleks QRS tetap sempit. Oke. Kita lanjut bagian yang terakhir. Oke, berapa banyak nih? Masih sabar ya. Oke. Yang terakhir. Tarik napas dulu kita. Udah mulai, pasti saat ini juga udah mulai apa kayak kan? Udah mulai kayak mana gitu rasanya ya kan? Aritmia ventrikel. Ya, jadi detak ventrikel prematur. Yang pertama ada yang disebut dengan satu atau lebih detak ventrikel yang dia prematur. Prematur artinya belum waktunya sudah berdetak. Belum waktunya udah berdetak. Oke lah, aku coba buka pertanyaan dulu ya. Yang mau bertanya boleh bertanya. Aku buka dulu. Set. Oke.
Oke, ada yang mau bertanya? Ada Kak Nur, ada Kak Tri Haryani, ada Kak Rinawati juga, Kak Po. Biar agak segar dulu otak kita karena mau masuk ke kelainan di ventricle ini, ya kan? Lebih menantang dia. Dan sifatnya kalau yang ventricle ini lebih apa ya? Lebih mengancam nyawa ya, mengancam jiwa. Aku tengok dulu di grup WA kami ada yang bertanya enggak. Lukas 2 ayat 36. Lukas 2 ayat 36. Oke, jadi sementara belum ada yang mau bertanya. Nanti rekamannya tetap ada. Jadi pas di rekaman itu kita tidak akan terganggu dengan jalannya pertanyaan ataupun komen ya. Nggak usah khawatir. Kita akan lanjut ya. Kelasnya pun kuhilangkan aja ya. Show give effect pun kuhilangkan dulu. Oke, gini ya, biar lebih mantap ya. Oke, kita lanjutkan. Detak ventricle prematur ya. Dari apa dulu ya, penyebab dan mekanisme, yaitu adanya denyut ektopik ya yang berasal dari ventricle ya, fokusnya di ventricle. Karena hipoksia bisa kurang oksigen, bisa juga karena hipertiroidisme, bisa pula karena kelainan elektrolit ya, hipoksia, hipertiroidisme, kelainan elektrolit ya. Ingat tadi hipoksia itu adalah kekurangan oksigen, maka jangan ragu, jangan segan-segan untuk mengajak siapapun, bahkan dirinya sendiri, untuk tarik nafas. Supaya nggak hipoksia ya kan. Kompleks, QRS-nya lebar, itu ciri-cirinya ya. Kompleks QRS-nya prematur dan lebar. Ingat ya, 2 kata kunci. Prematur berarti sebelum waktunya dia muncul. Kemudian lebar. Lebar artinya durasinya lebih panjang daripada yang lebih lama daripada yang normal. Yang tidak diketahui, yang tidak didahului ya, tidak didahului oleh gelombang P. Jadi dia tidak berhubungan dengan gelombang P. Kemudian jeda merupakan suatu jeda kompensasi dari jeda.
setelah jeda kompensasi setelah detak prematur. Jadi setelah muncul detak yang prematur, terdapat juga jedanya, ya, tapi sebagai bagian dari kompensasi dari yang prematurnya. Oke, kompleks ventrikel yang prematur atau detak prematur ventrikel yaitu penyalaan listrik yang dini, ya, terlalu cepat, yang tidak normal disebabkan oleh apa? Adanya fokus yang ektopik di ventrikel. Seringkali menyebabkan kontraksi dini, kontraksinya belum waktunya sudah kontraksi, biasanya tanpa gejala dan sering ditemukan secara kebetulan. Tanpa gejala, seringkali secara kebetulan, bisa idiopatik, tak diketahui penyebabnya, ataupun sekunder akibat penyakit kardiovaskular, bisa karena ketidakseimbangan elektrolit, misalnya hipokalemia atau hipomagnesemia, atau penggunaan obat dan zat tertentu, misalnya digoxin atau alkohol. Temuan EKG mencakup kompleks QRS yang luas dan jeda kompensasi. Oke, ini gambarnya. Ini yang normal, lalu tiba-tiba muncul yang tidak normal. Di mana nggak normalnya? Tidak didahului oleh P-nya tak ada. Lalu apa yang nggak normalnya? Durasi QRS-nya lebar. Kemudian hanya terjadi jeda. Ya, ada jedanya juga. Muncul lagi yang normal. Ini normal lagi dia. Ini normal lagi. Muncul lagi yang tidak normal. QRS yang lebar tanpa didahului oleh gelombang P. Oke, minum lagi aku. Oyong juga ya kan. Oke. Itu namanya detak ventricle premature. Nah, kita tengok gambar-gambar EKG-nya ya. Biar pintar kita. Ini perhatikan, QRS-nya lebar. Lalu ada yang normal, tiba-tiba muncul lebar lagi. Normal, muncul yang lebar. Bisa juga begini. Lebar. Tenang lagi dia. Muncul lagi lebar. Lalu ada namanya takikardia ventricle. Ya. Takikardia ventricle yaitu disebabkan oleh penyakit arteri koroner atau PJK, bisa karena infark miokard, bisa juga karena penyakit jantung struktural. Ya, jadi penyakit jantung yang rusak. Apa gambaran EKG-nya? Iramanya teratur dan cepat, masih reguler. Tapi kompleks QRS-nya sudah lebar. Dan bisa juga dijumpai lebih sama dengan 3 denyut ventrikel prematur yang berturut-turut. Ya, jadi denyut prematurnya lebih sama dengan 3 berurutan. Itu namanya sudah disebut dia
ventricle tachycardia. Ventricle tachycardia monomorfik, ada yang monomorfik, ada yang paling umum ya, morfologinya QRS-nya sama semua. Jadi bentuk QRS-nya sama, yang melebar tadi. Tapi bisa juga yang polimorfik. Polimorfik berarti ada beberapa bentuk QRS-nya. Kita tengoklah dulu yang monomorfik ya kan. Oke. Kategori tachyarrhythmia ventricle yang ditandai dengan kompleks QRS yang lebar, yaitu lebih dari 120 milisecond atau 3 kotak kecil pada EKG, yang mana semua kompleks QRS tampak serupa dalam sumbunya, amplitudonya, dan durasi, aksisnya amplitudo dan durasi dari denyut ke denyut, karena timbul dari ini dia fokusnya yang tunggal, suatu fokus tunggal, iramanya teratur. Dan detak jantung biasanya 120 sampai 300 menit. Nah, ini dia. Monomorf. Bentuknya sama. Bentuknya sama. Apa yang sama? Aksisnya sama. Durasinya sama, amplitudonya sama. Polimorfik. Ya kan? Ada yang kayak gini, ada yang kecil, ada yang besar lagi, ada yang kecil, ada yang besar. Polimorfik. Lalu ada namanya, kalau polimorfik berarti dia fokus ektopiknya ada banyak. Kalau dia satu lagi adalah torsades de Pointes. Ini berbalik dia. Ini ya, sama, berubah lagi, sama lagi, jadi bolak-balik. Torsades de Pointes. Nah, aduh. Ya. Jadi ini monomorphic ventricular tachycardia, polymorphic ventricular tachycardia, dan torsades de Pointes. Oke. Kita tengoklah satu-satu. Tachycardia ventricle, udah tadi ya. Torsades de Pointes, apa itu? Yaitu tachycardia ventricle polymorphic dengan pergeseran sumbu atau aksisnya berubah-berubah ya, aksis. Yang dipicu oleh depolarisasi awal ventrikel kiri pada pasien dengan interval QT yang berkepanjangan. Dipicu depolarisasi awal atau premature depolarisasi ventrikel kiri. Ya, pada pasien dengan interval QT yang berkepanjangan. Jadi kalau lihat QT memanjang, itu bisa risiko torsades de Pointes. Karena kalau dia terjadi premature ventricular complex atau depolarisasi awal ventrikel kiri yang prematur ya, itu bisa memicu jadi tachycardia ventricle polymorphic berhubungan dengan kelainan elektrolit, hipokalemia, hipomagnesemia, bisa karena obat-obatan tertentu, dan bisa juga sangat berhubungan dengan penyakit jantung bawaan.
Seringkali irama ini kembali secara spontan ke ritme sinus, tetapi kadang-kadang dapat terjadi fibrilasi ventrikal yang mengancam jiwa. Oke. Ya, gambarannya. Jadi perubahan aksis yang berubah. Aksis itu, lihat aksis itu dari arah gelombang ke bawah atau ke atas. Jadi lihatnya begini kan. Tadinya dia ini ke bawah kan, ke bawah. Terus jadi ke atas, ke bawah. Terus jadi ke bawah, ke bawah, terus ke atas lagi. Ya. Ini tadi ini ke atas, tiba-tiba jadi ke bawah, gitu ya. Jadi arah gelombangnya ke atas, ke bawah, ke atas, jadi ke bawah, ke atas, dan seterusnya. Berarti ada beberapa titik ektopiknya ya. Terkait dengan sindrom long QT, obat bisa karena obat proaritmia, bisa juga karena kelainan elektrolit ya atau hipokalemia. Kemudian takikardia ventricle polymorphic dengan kompleks QRS yang tampak berputar di sekitar garis isoelektrik. Takikardia yang ventricle yang polimorfik banyak bentuk dengan kompleks QRS yang tampak berputar-putar di sekitar garis isoelektrik. Jadi garis isoelektrik itu garis lurusnya ini. Jadi kan putar-putar atas bawah kayak putar-putar. Lalu ada ventricle fibrilasi. Nah, ini yang bentuk paling mematikan. Kalau ini meninggal kita ya. Kalau karena ini ya. Yaitu aritmia jantung yang mengancam jiwa yang ditandai dengan kontraksi ventrikel yang tidak teratur dan berfrekuensi tinggi. Ya, biasanya lebih dari 300 yang mengakibatkan penurunan curah jantung. Jadi darah yang keluar dari jantung yang dipompa menjadi bisa 0. Dan juga bisa terjadi kolaps hemodinamik ya, jadi hemodinamiknya jadi 0, nggak bisa bergerak darahnya. Ditandai dengan ritme yang sangat tidak teratur dengan gelombang P atau kompleks QRS yang tidak terlihat lagi pada EKG. Nah, udah begini aja dia. Apa bentuknya nih? Nggak ada, nggak bisa lagi kita. Pokoknya gambaran EKG yang dia tidak teratur, bentuknya juga nggak jelas, lalu terjadi tidak terjadi pemompaan jantung. Jadi biasanya pulsasi nadinya udah nggak ada, udah 0 ya. Bisa terjadi pada infark miokard dan penyakit jantung struktural. Aritmia, garis dasar fibrilasi lebih dari 300, undulasi tidak menentu dengan kompleks QRS yang tidak terlihat. Oke. Apa ini? Ini hanya gambaran EKG-nya aja. Ini gambar apa ini? Kalau lihat di sini, ya kan? Kita tes dulu kita ya. QRS-nya normal, tidak lebar, tapi tidak teratur, berubah. Berarti kalau ada QRS yang sempit, tidak teratur, berarti kita pikirkan ini suatu kelainan pada multifokal. Jadi banyak titik multifokal. Multifokalnya di mana? Bisa di atrium. Ya. Bisa juga di AV node,
Tapi kalau AV node dia pasti akan teratur, jadi nggak mungkin AV node. Ya, berarti ini multifocal atrial tachycardia ini kalau gitu. Atau bisa juga dia suatu atrial fibrilasi. Kalau atrial fibrilasi dia tidak terlihat lagi gelombang P-nya. Ini kita lihat masih ada gelombang P, berarti bukan atrial fibrilasi. Itu ya cara baca EKG-nya gitu. Oke. Kita lihat dulu ya. Ini fibrilasi atrium, kita ulang dulu dari awal. Fibrilasi atrium dari mana kita tahu? Terdapat QRS yang normal, tidak melebar, tapi irregular, nggak sama, dan gelombang P-nya tidak bisa kita identifikasi. Itu fibrilasi atrium. Lalu kita lihat fibrilasi atrium disertai dengan respon ventrikel yang cepat. Jadi fibrilasi atriumnya sendiri kita lihat nggak bisa kita lihat kadang ada, kadang tidak ada gelombang P-nya ya. Jadi kita lihat di sini, ini masih ada P, ini udah nggak ada lagi, itu T ya. Dan QRS-nya tidak teratur, dan dia lebih dari 100 kali per menit. Maka kita sebut dia fibrilasi atrium dengan respon ventrikel cepat. Ini juga fibrilasi atrium dengan respon ventrikel yang cepat ya. Kita lihat di sini gelombang P-nya sulit kita identifikasi disertai dengan QRS yang tidak teratur. Oke, ini tadi udah semua. Oke, torsat juga sudah. Oke, kalau begitu demikianlah topik aritmia ya. Oh, ini pun udah tertutup dia. Demikianlah topik aritmia kita. Semoga bisa diulang-ulang nanti, rekamannya akan menyusul. Silakan didengar-dengarkan nanti rekamannya. Oke. Demikian. Tadi berarti tertutup tadi aku buat. Ini saya close dulu ya. Buat mahasiswa yang mau bertanya nanti bisa dari WA. Aku lihat dulu ada nggak yang nanya di WA ini. Tetap juga nggak ada yang belum nanya ya. Pesannya adalah jantung itu sangat dipengaruhi oleh kadar oksigen di dalam otot jantung kita. Jadi kalau kita membiarkan otot jantung itu kekurangan oksigen itu bisa dari jantung yang bekerja terlalu cepat, jantung yang dipaksa bekerja berlebihan. Kenapa dia dipaksa bekerja berlebihan? Termasuk dalam keadaan stres, dalam keadaan takut, dalam keadaan panik. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita bisa melambatkan denyut jantung dengan apa? Tarik nafas. Supaya apa? Pada waktu inspirasi, menarik nafas itu respon tubuh adalah mengurangi denyutan jantung sehingga dia bisa kembali tenang. Itu sebabnya kita sangat penting kalau mau jantungnya sehat, sering tarik nafas, lalu buang perlahan dan ucapkan terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Baik, sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Bye.